Assalamualaikum anak-anak. Mari kita Waalaikumsalam. lihat di sana. Assalamualaikum, apa kabar? Assalamualaikum, apa kabar? Assalamualaikum, 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 apa kabar? Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik? Alhamdulillah. Jadi meskipun kita masih di masa pandemi ini, kita harus tetap semangat. Ya, begitu ya, Nak. Jadi baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam, pelajaran 4, tema bersih itu sehat, dengan Sehat. mengenal arti bersih dan suci. Nah, anak-anak, seperti biasa, sebelum kita belajar, marilah kita terlebih dahulu membaca doa sebelum belajar. Nah, saya minta kesediaannya Anakda Muhammad Akram untuk memimpin doa sebelum belajar. Silakan Nak Akram. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Ya, terima kasih untuk Nak Akram sudah membacakan doa sebelum belajar. Nah, sekarang anak-anak kita lanjutkan dengan membaca surah An-Nas. Ya, silakan semuanya Nak, baca surah An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, Ya, sadaqallahul azim. Ya, nah sekarang anak-anak, setelah kita membaca doa dan literasi Al-Quran, baiklah kita akan perhatikan gambar yang ada di layar masing-masing. Jadi Ibu minta apa yang kalian lihat di situ? Coba, apa kira-kira yang ada di gambar itu? Coba Nak, perhatikan semua. Apa gambar yang di membersihkan kelas dan kelas, lagi sekolah. apalagi Nak, yang lain Mandi. menyapu, apalagi kita lihat di situ, Mengangkat meja, Bu. Bersih. mengangkat meja, membersihkan, ya, tepuk tangan. Apalagi ya, semuanya menjawab semuanya. Nah, apa yang kita lihat di situ? Apa? Ada tadi temannya menjawab, membersihkan. Ya, sudah betul, membersihkan. Ya. Ada yang lain? Jadi, sekira jawabannya tadi itu sudah betul ya. Jadi, yang terdapat di dalam gambar adalah membersihkan ya. Jadi apa kira-kira gunanya itu membersihkan anak-anak? Jadi kita harus bersih supaya kita terbebas dari
penyakit. Ya, seperti kalau di sekolah itu anak-anak, di meja kita banyak kertas-kertas di dalamnya. Jadi semuanya harus dibersihkan supaya tidak ada nyamuk bersarang. Karena apabila kita tidak menjaga kebersihan, maka kita cepat terkena penyakit, tidak pergi lagi sekolah karena sakit. Ya, saya kira begitu ya, Nak. Ya, tentang pentingnya bersih. Nah, sekarang anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu setelah mendengarkan penjelasan guru, peserta didik dapat menjelaskan ketentuan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Kemudian yang kedua, setelah melakukan diskusi dan tanya jawab, siswa membandingkan arti bersih dan suci. Nah, sekarang kita perhatikan lagi. Ya, kita perhatikan ini, Nak. Perhatikan video yang Ibu putar ya. Ayo cuci tangan. Ya, perhatikan dulu. kisah mana. Seringkali kita diingatkan untuk mencuci tangan. Iya alasannya. Cuci tangan bisa mencegah kita tertular dari penyakit menular seperti batuk, pilek, diare, gatal-gatal, sakit mata, dan tipes. Di telapak tangan terdapat 39.000 hingga 460.000 kuman. Kuman ini bisa berkembang sampai 2 kali lipat dalam hitungan menit loh. Kuman tersebut bisa bertahan hidup sampai 3 jam di tangan. Biasakan mencuci tangan pada saat sebelum makan dan sesudah makan, sesudah buang air, sesudah batuk atau bersin, setelah memegang sampah, setelah memegang uang, setelah memegang hewan, atau sesudah membersihkan kotoran hewan. Mencuci tangan harus menggunakan sabun. Tak hanya bagian telapak tangan loh, tapi sabun itu harus menjangkau punggung tangan, sela-sela jari, bagian dekat kuku, sampai ke pergelangan tangan. Sabun bisa membantu menghilangkan dan membunuh kuman penyakit dan berbagai kotoran dari kulit. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk. Bagaimana, Nak? Dilihat tadi videonya, Nak? Iya, Bu. Ya. Jadi, suka semua menonton, tak? Suka semua menonton. Ya, biasanya tuh kalau kita menonton, setelah kita menonton, kita harus tahu apa yang sudah kita lihat, Nak. Ya, jadi di sini setelah Ibu putarkan video, apa tadi yang dilihat di situ? Apa kira-kira yang tadi dilihat di situ? Cara mencuci tangan. Ya, tepuk tangan. Siapa namanya, Nak? Akbar Maulana. Ya, Maulana, tepuk tangan untuk Maulana. Cara mencuci tangan. Siapa lagi yang lain? Ayo, siapa lagi yang lain yang
Manfaat Jangan mencuci takut salah, tangan. nak. Ye, apa nak? Manfaat mencuci tangan. Ya, manfaat tepuk tangan lagi. Manfaat mencuci tangan. Ya, siapa lagi yang lain? Ya, jawab semua. Jangan kita takut salah, nak. Jangan takut salah ya. Tidak ada lagi? Jadi setelah kita tadi menonton video yang Ibu putar, di situ kita diajar bagaimana cara kita hidup bersih dengan cara mencuci tangan. Iya, dengan cara mencuci tangan. Jadi pentingnya itu hidup bersih supaya kita terhindar dari penyakit, apalagi kita sekarang di masa pandemi. Jadi kita diharuskan banyak-banyak mencuci tangan. Ya nak ya? Ya, saya kira begitu. Iya, sudah paham nak? Sampai di sini? Ya, Bu. Ya. Ibu mau tanya dulu kembali terkait dengan materi kita, apa itu bersih dan suci. Apa artinya lagi itu bersih? Masih ingat apa artinya bersih? Bebas kotoran, Bu. Ya? Bersih dari kotoran. Bersih itu sehat. Ya, bersih artinya bebas dari kotoran. Tepuk tangan lagi. Ya. Kalau suci artinya Bebas dari najis. Bebas dari najis. bebas dari najis. Nah, kita bisa membedakan antara bersih dan suci. Bersih artinya bebas dari kotoran, sedangkan suci artinya bebas dari najis. Sekarang kita lanjut. Ya, sekarang kita pindah ke mengenal hadas kecil dan hadas Besar. besar ya. Ya, hadas kecil dan hadas besar. Yang mana itu termasuk hadas kecil? Yang mana termasuk hadas kecil anak-anak? Buang air kecil. Terkena jilatan anjing. Ya, Terkena jilatan anjing. hadas kecil. Yang termasuk hadas kecil adalah Buang air. ya, buang air. Betul. Apalagi nak? Selain buang air apalagi? Buang angin. Ya, buang angin. Air Ya. seni. Ya. Tinja. Ada di sini yang pernah buang air? Ada tidak yang pernah buang air? Ada. Ya, buang air itu nak seperti air seni. Yang dimaksud dengan air seni itu seperti kencing. Ya nak ya. Buang angin seperti apa? Kentut. Buang angin. Kentut, Bu. Ya, betul. Ya, sekira begitu ya. Kemudian kita pindah ke hadas besar. Jadi di sini kita harus mengenal hadas kecil dan hadas besar. Ya, coba. Kalau hadas besar yang mana itu? Mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Ya, kalau di sini nah hadas besar itu adalah mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Kemudian jadi kita kan di sini baru pelajaran kelas 4. Jadi untuk kelas 4 belum ada yang seperti ini ya, belum balik. Nanti kalau sudah kelas 6 atau di SMP, ya, anak-anak sekalian merasakan apa yang namanya itu. Kalau laki-laki mimpi basah, kalau perempuan haid. Ya nak ya? Ya. Kemudian
Cara menghilangkannya nak bagaimana? Cara Hadas menghilangkan tayamum jika tidak ada air. apalagi nak? Ya. Cara membersihkan hadas kecil. Apa tadi nak? Dicuci dan bersih Ya, cuci dengan air yang bersih. Baru kita melakukan wudhu. Kemudian kalau hadas besar, menghilangkannya seperti mandi. Ya. atau tayamum. Kemudian kalau tidak ada air, kita bertayamum. Sudah paham nak? Paham, Bu. Ya, Bu. Paham, Bu. Ya, sekarang kita perhatikan lagi selanjutnya ya. Apabila kita hendak mendirikan sholat, kita harus tetap menjaga kebersihan, baik itu kebersihan badan, pakaian, dan tempat. Jadi semuanya itu harus bersih, ya. Jadi jangan bilang kita pakai warna putih, itu sudah bersih. Belum tentu nak, belum tentu bilang pakai warna putih itu bersih. Siapa tahu ada kotorannya, biar bukan warna putih, yang penting bebas dari najis, ya. Kemudian tempat tak sholat seperti sajadah harus bebas dari najis, ya. Saya kira begitu ya nak. Ya, bagaimana? Jadi kita harus tetap selalu menjaga kebersihan, terutama apabila kita melakukan sholat. Karena apabila di tempat sholat kita, di badan kita ada najis, langsung kita mengerjakan sholat, maka sholat kita menjadi batal atau sah. Ya, sekira begitu ya nak. Sudah paham? Paham, Bu. Ya, selanjutnya kita pindah ke cara membersihkan najis. Bagaimana caranya membersihkan najis anak-anak? Menggunakan air. Menggunakan jangan sampai bersih. Ya, menggunakan air. Misalnya kita terkena najis, maka kita melakukan membersihkannya dengan menyiram air kepada najis tersebut. Jangan dicelup ya. Jangan dicelup itu benda yang terkena najis, jangan dicelup ke timba, tapi harus disiram. Beda dicelup dengan disiram, ya. Jadi caranya nak harus disiram air, ya. Perhatikan itu harus disiram dengan air, jangan dicelup ke dalam timba. Beda itu nak. Bagaimana nak sampai di sini? Ya, jadi sekira setelah Ibu menjelaskan tadi, mulai dari arti bersih dan suci, kemudian mengenal najis dan hadas. Ya, sekira setelah kita mendengarkan tadi penjelasan Ibu disertai dengan video yang diputar sama Ibu, mudah-mudahan kita bisa paham dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya nak ya? Jadi jangan lupa tugasnya dikerjakan dan Ibu kirim melalui WA. Ya nak ya?
Bu. Ya. Sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, kita dulu menyimpulkan materi kita pada hari ini. Apa kira-kira? Apa tadi yang sudah kita pelajari, Nak? Arti bersih dan suci. Ya, kemudian bersih artinya bebas dari kotoran, suci artinya bebas dari najis. Kemudian yang kedua adalah perbedaan antara hadas kecil dan hadas besar. Kemudian yang ketiga adalah cara membersihkan najis. Ya, jadi baiklah anak-anak, saya kira untuk hari ini Ibu cukupkan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa diingat terus dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan ini, Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Wabarakatuh.